Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Xiaoyan perlahan menoleh, menanggapi teriakan penuh niat membunuh Zhu Feng. Tatapannya tajam dan dingin, seperti predator yang mengunci mangsa. Zhu Feng merasakan hawa dingin menusuk kulitnya meski ia berusaha tetap tenang. Xiaoyan, kita memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama, menghadapi banyak rintangan bersama. Namun kini, kau ingin mengambil semua bibit Bodhisattva sendiri. Bukankah itu berlebihan? Seru Zhu Feng. Xiaoyan tertawa tipis. Berlebihan? Di dunia ini siapa yang bisa bicara soal adil? Bukankah segalanya ditentukan oleh kekuatan? Dia tahu jelas, jika bukan karena tekanannya, Zhu Feng pasti sudah merampas bibit Bodhisattva dengan paksa. Alasan hanyalah tameng orang lemah. Zhu Feng menahan amarahnya dan menoleh ke Hun Yu. Saudara Hun Yu, kau rela usaha kita sia-sia begitu saja? Hun Yu diam, namun matanya memancarkan ketidakpuasan. Akhirnya ia berkata dingin, Xiaoyan, serahkan 8 benih. Bagi untuk klan Hun dan Phoenix Iblis, lalu semuanya berakhir. Xiaoyan membuka telapak tangannya, menampilkan 11 bibit Bodhisattva. Jika 8 diserahkan, ia hanya menyisakan 3. Mustahil. Benih itu bukan sekadar benda langka, tapi juga kunci menuju Dosheng. Menyerahkannya sama saja menciptakan musuh tangguh. Aku menolak. 2 kata itu membuat suasana membeku. Hun Yu menatap tajam, lalu perlahan berkata, kalau begitu, kau harus mati. Dou Qi, para ahli klan Hun dan Phoenix Iblis langsung meledak, mengepung kelompok Xiaoyan. Gu Qingyang berseru dingin, Hun Yu, kau ingin perang besar dengan klan Gu? Hun Yu tersenyum sinis. Klan Hun tak pernah takut. Kami hanya memberi kalian waktu. Kini saatnya mengakhirinya. Dou Qi hitam membanjir dari tubuh Hun Yu, dingin menekan udara. Chun Er dan yang lain langsung bersiaga. Wajah mereka menegang. Xiaoyan, biarkan aku yang melawan Hun Yu, kata Chun Er. Xiaoyan tersenyum. Tidak perlu. Dia sudah bukan tandinganku. Ia melangkah keluar dari lingkaran, menghadapi Hun Yu sendirian. Hun Yu menatapnya, mata berkilat. Kepingan giok dewa kuno Toushe ada padamu, bukan? Xiaoyan tertawa. Kalau kau mau, ambil saja. Hun Yu mengeluarkan jurus pamungkasnya, telapak penghancur jiwa. Dou Qi hitam pekat membentuk telapak tangan raksasa, penuh aura buas. Namun, Xiaoyan hanya menggeleng. Masih kurang. Ia maju 2 langkah, api surgawi meledak dari tinjunya. Dalam sekejap, telapak hitam itu hancur berderai. Semua orang terperangah. Serangan penuh Hun Yu dihancurkan begitu mudah. Kekuatan Xiaoyan kini sudah berada di puncak Doujun 9 perubahan. Jaraknya dengan Hun Yu sudah tak bisa disejajarkan. Telapak hitam Hun Yu yang disebut jiwa pemusnah. Jiwa hancur begitu saja di hadapan Xiaoyan. Pemandangan itu membuat Hun Yu terpaku. Serangan yang seharusnya bisa meluluhlantakkan jiwa, ternyata tak berarti apa-apa bagi lawannya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Apakah klan Hun hanya bisa mengandalkan trik semacam ini? Katanya dingin sambil melangkah di udara. Marah, Hun Yu memanggil kabut hitam yang menjelma menjadi binatang buas. Namun, tangan api raksasa milik Xiaoyan melumat semuanya, lalu menghantam tubuh Hun Yu tanpa ampun. Tubuh Hun Yu terhempas, darah muncrat dari mulutnya. Para ahli netral yang menyaksikan langsung merinding, bersyukur tidak ikut mencampuri pertempuran. Xiaoyan tak berhenti. Dengan beberapa serangan jarak jauh, ia memukul mundur para anggota klan Hun dan Heaven Demon Phoenix, membuat mereka muntah darah. Zhu Feng yang menyaksikan terpaku. Hun Yu yang bahkan dirinya tak bisa kalahkan dengan cepat, kini sudah terkapar dalam sekejap oleh Xiaoyan. Xiaoyan menatap Zhu Feng. Kau ingin maju juga? Tanyanya datar. Zhu Feng hanya bisa menahan diri. Ia sadar bocah ini sudah terlalu kuat. Hanya tetua besar klan Hun yang bisa menandingi. Di tengah ketegangan, pohon kuno Bodhisattva tiba-tiba bergetar. Riak energi menyebar, disusul retakan-retakan yang muncul di ruang sekitar. Semua orang panik, segera mundur sambil menyeret Hun Yu yang masih terluka parah. Retakan semakin banyak, hingga ruang itu benar-benar pecah.
Cahaya zamrud menyilaukan muncul, lalu memuntahkan orang-orang yang selamat ke sebuah padang rumput, di mana pohon kuno Bodhisattva berdiri megah. Nalan Yanran dan yang lain segera menyambut dengan gembira. Mereka semua selamat, meski pengalaman sebulan di dalam ilusi telah meninggalkan bekas mendalam. Sementara itu, pohon kuno perlahan tenggelam ke bumi. Banyak yang kecewa karena tak berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Namun, hanya Xiaoyan yang tersenyum samar. Kristal zamrud itu kini bersemayam di dadanya, rahasia yang akan membawanya menembus kelas Dousheng di masa depan. Dengan rasa hormat, ia berbisik, "Brother Bodhisattva, semoga suatu hari kita bertemu lagi." Saat cahaya pohon terakhir lenyap, ruang di sekitar tiba-tiba kembali bergejolak. Distorsi ruang itu berubah seperti penjara yang hendak menutup rapat, membuat ekspresi Xiaoyan menegang. Ruang terdistorsi rapat menutup seluruh area. Dari balik langit yang terbelah, sosok raksasa surga Phoenix muncul, menebar riak spasial menakutkan. Xiaoyan menatap dingin, membuat Jufeng panik hingga memanggil Hun Yu. Lelaki itu menghancurkan gulungan kuno, menciptakan robekan ruang. Dari celah itu, muncullah tangan tulang putih yang menelan api Xiaoyan seolah-olah hanyalah asap tipis. Batuk tua bergema. Seorang lelaki renta dengan tongkat tulang melangkah keluar. Guyu, Tianzun kedua dari Hall of Souls, kini seorang bansheng sejati. Tatapannya yang hijau dingin menyapu Xiaoyan. Bocah ini bahkan punya warisan pohon Bodhisattva, gumamnya seram. Xiaoyan sadar, kali ini ia harus berhadapan dengan lawan di tingkat bansheng. Sementara Gu Hua dan Gu Qing yang mencoba memanggil bantuan, ilusi Phoenix menutup semua jalur spasial. Harapan pupus, Guyu mendekat, tertawa getir. Klan Xiao mampu melahirkanmu, pantas namamu menebar darah di antara klan Hun. Tekanan auranya membuat ruang bergetar. Namun Xiaoyan tak mundur. Sayap tulang hijau merah mekar di punggungnya, membuat suku Phoenix terkejut. Ia menoleh pada Chun-Er. Bisakah kau menahannya sebentar? Ya. Chun-Er maju, tato klan bersinar di dahinya. Api emas membanjiri matanya. Pertarungan meledak. Guyu bergerak cepat, telapaknya bentrok dengan nyala emas Chun-Er, membuat tubuhnya mundur meski ia segera bangkit kembali. Segel api terbentuk di tangannya, melahirkan semburan cahaya emas yang membakar langit. Guyu terperanjat. Api Kaisar Emas, peringkat keempat di daftar api surgawi. Gadis kecil, tak kusangka kau mampu mengendalikannya. Langit terbelah, dipenuhi kobaran api emas yang membara. Itu adalah Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame, peringkat keempat di daftar api surgawi, warisan langka klan Gu. Bahkan Shen Guyu pun terkejut menyadarinya. Chun-Er, meski belum menguasainya sepenuhnya, berhasil melepaskan api legendaris itu. Kekuatan panasnya sanggup membakar Doqi, sesuatu yang bahkan membuat Xiaoyan kagum. Guyu, sadar akan ancaman, segera memanggil jurus pamungkasnya, Darkness Skeleton King. Kabut hitam menggumpal, membentuk kerangka raksasa setinggi 10.000 kaki. Aura dingin yang menusuk tulang menyelimuti langit. Pertarungan pun meledak. Serangan tangan kerangka hitam bertabrakan dengan api emas Chun-Er, menimbulkan suara mendesis mengerikan. Meski ditopang api surgawi, Chun-Er hanya mampu bertahan, bukan mengalahkan. Maka ia segera membentuk formasi Kaisar Emas membakar surgawi, menjebak Skeleton King dalam jaring pilar api. Api emas menggila, melahap kabut hitam. Banyak orang terperangah melihat kedahsyatan itu. Bahkan Douzun tingkat tinggi pun takkan sanggup bertahan. Namun Guyu tidak gentar. Ia menggabungkan jiwanya dengan Skeleton King, membuatnya menyusut tapi semakin pekat dan berbahaya. Dengan mudah ia meretakkan formasi Chun-Er. Sayang sekali jika engkau sudah melangkah ke bansheng, mungkin hasilnya berbeda, ejek Guyu. Namun Chun-Er hanya tersenyum tipis. Aku tidak berniat menang. Tugasku sudah selesai. Ia mundur ke sisi Xiaoyan. Di telapak Xiaoyan, perlahan terbentuk lotus api pemusnah. Hasil penggabungan api surgawi yang memancarkan aura penghancuran mutlak. Guyu menatapnya, suara seraknya menggema dari kerangka. Jadi ini hasilmu. Semoga saja tak membuatku kecewa. Xiaoyan menampilkan senyum tipis saat mendengar suara serak Guyu. Api lotus 5 warna di tangannya berputar makin cepat.
memancarkan aura pemusnah yang membuatnya segera memerintahkan Chun-Er dan yang lain mundur. Guyu, dengan nada meremehkan, mengingatkan perbedaan besar antara Dozun dan Bansheng. Namun, Xiaoyan hanya membalas dengan tenang, melesatkan api lotus pembasmian. Tanpa suara, ruang yang dilaluinya hancur, seolah dewa kematian turun ke dunia. Guyu merespons dengan teknik pamungkasnya, 10.000 jiwa tulang. Ribuan roh hitam membentuk armor tulang raksasa dengan wajah menyeramkan. Dentuman dahsyat pun terjadi saat lotus api bertabrakan dengan pertahanan itu. Langit dan bumi bergetar, badai api melap, ribuan kaki wilayah, bahkan ilusi Phoenix surga milik Jufeng hancur, membuatnya muntah darah. Meski awalnya terlihat Guyu bertahan, armor tulang akhirnya retak, pecah, lalu hancur. Tubuh kerangka hitamnya runtuh menjadi abu di hadapan semua orang. Guyu sendiri terpukul balik, wajah pucat dan tubuh berlumuran darah, tapi matanya masih menyala penuh kebencian. Ia memuji kekuatan Xiaoyan, namun bersumpah akan tetap merebut nyawanya. Saat Guyu hendak melancarkan serangan balik, sebuah cahaya emas menghantam cepat. Tinju emas raksasa membuatnya terpaksa bertahan. Meski terluka, ia masih sanggup melawan, bukti betapa menakutkannya seorang Bansheng. Guyu mengulurkan tangan hitamnya hendak meraih Xiaoyan, tetapi ruang di belakang mendadak bergetar. Retakan spasial terbuka, sosok tua muncul, dan dengan suara bergema menegur dingin, "Guyu, tidakkah kau malu menyerang junior meski statusmu tinggi?" Itu saja spoiler episode 168 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.